Nah, dari sini akhirnya benang merah terungkap ya. Dikit-dikit sih. Pantasan di sini Mbah Amin Rais menyerang Presiden Joko Widodo, bahkan akan melakukan people power. Ternyata dari sini, yaitu Partai Umat pastikan Buniyani nyalon wali kota Depok. Nah, ternyata seperti ini ya, yaitu Partai Umat akan menyalonkan Buniyani menjadi wali kota Depok. Nah, diketahui kan PSI dan bahkan juga beberapa partai bahkan setuju, yaitu Kaisang akan mencalonkan sebagai wali kota Depok. Dan bahkan PSI pun pada saat itu, yaitu ngotot lah, yaitu akan mencalonkan wali kota Depok. Dan juga langsung direspon oleh Kaisang. Kaisang pun akan mantap, yaitu menuju Depok 1. Nah, jadi sini terlihat ya, yaitu kepanikan dari Mbah Amin Rais ketika lagi-lagi anak dari Presiden Joko Widodo yang akan mencalonkan lagi sebagai wali kota Depok. Diketahui kan dulu, yaitu Gibran Rakabuming Raka, anak sulung dari Presiden Joko Widodo, juga sukses menjadi wali kota Solo. Dan bahkan juga menantunya Bobi Nasution juga sukses memimpin kota Medan. Nah, tetapi saat ini ya pasti harap-harap cemas ya. Anak bungsu dari Presiden Joko Widodo lagi-lagi akan mengajukan dirinya sebagai wali kota Depok. Nah, jadi di sini bisa jadi saat ini juga Amin Rais sering kali ya nyerang dari pemerintahan Presiden Joko Widodo dan bahkan juga akan melakukan people power. Akhirnya di sini ya bisa jadi terjawab karena kepanikan anak-anak Presiden Joko Widodo akan menjadi kepala daerah. Ternyata di sini malah ada berita Partai Umat pastikan Buniyani nyalon wali kota Depok. Dipastikan juga akan nyalon April yang lalu. Sudah lama sekali ya, 11 April. Nah, dari sini lama tak terdengar kabarnya politisi Partai Umat Buniyani memastikan diri untuk bertarung dalam pemilihan kepala daerah Depok mendatang. Hal itu disampaikannya dalam pembekalan terhadap bakal calon legislatif Bacalek untuk pemilihan umum 2024. Ketika Buniyani akan mencalonkan wali kota Depok, tiba-tiba ada Kaisang. Pasti itu adalah lawan yang sangat berat sekali, yaitu Kaisang menjadi wali kota Depok. Nah, kalau tingkat kepopulerannya ya sangat jauh sekali lah. Kaisang lebih populer. Elektabilitasnya ya juga menurut saya elektabilitasnya juga jauh lah terhadap Buniyani. Karena apa? Karena ya dari background-backgroundnya seperti Gibran, Presiden Joko Widodo, dan Bobi juga dirasa mempunyai track record yang mumpuni. Terbukti daerah yang dipimpinnya juga melesat maju di bawah kepemimpinan dari Gibran, Bobi, dan bahkan juga Presiden Joko Widodo. Nah, di sini Ketua DPW Partai Umat Provinsi Jawa Barat Daris menegaskan pihaknya telah menyiapkan tokoh nasional itu untuk maju dalam perhelatan Pilkada Depok mendatang. Tokoh nasional? Wow, tokoh nasional, sudah jadi tokoh nasional sekarang. Saya jadi teringat ya jejak digital dari Buniyani. Ternyata di sini jejak Buniyani edit video Ahok hingga jalani eksekusi bui. Nah, akhirnya yang kemarin membuat kegaduhan yaitu pada Pilkada 2017 yang lalu, ternyata di sini Buniyani mengedit video Ahok. Di sini tanggal 2 Februari 2019, Kejaksaan Negeri Depok, Jawa Barat mengeksekusi terpidana kasus pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Buniyani pada Jumat 1 Februari. Kasus UU ITE yang menjerat Buniyani ini tak terlepas dari kasus penodaan agama yang mendera Basuki Cahayapurnama. Eksekusi ini dilakukan Kejari Depok dalam menyikapi putusan Mahkamah Agung yang menolak kasasi Buniyani pada 22 November 2018 silam. Buniyani mematuhi eksekusi itu dengan mendatangi Kejari Depok. Jauh sebelum eksekusi Kejari Depok ini, kasus Buniyani telah membuat gaduh situasi politik nasional. Kegaduhan itu dimulai pada pertengahan hingga akhir 2016. Berikut jejak kasusnya. Pada 6 Oktober 2016, Buniyani menggugah cuplikan video pernyataan Ahok saat bertugas selaku Gubernur DKI Jakarta di Kepulauan Seribu. Dalam video itu, Ahok menyitir surat Al-Maidah ayat 51. Cuplikan video Ahok yang diunggah Buniyani menjadi viral di media sosial. Postingan itu dia beri judul penistaan terhadap agama. Dalam unggahannya, Buniyani menyertakan 3 kalimat. Pertama, penistaan terhadap agama. Kedua, Bapak Ibu pemilih Muslim dibohongi surat Al-Maidah 51 dan masuk neraka. Juga Bapak Ibu dibodohi. Ketiga, kalimatnya akan terjadi sesuatu yang kurang baik dengan video ini. Nah, di sini juga ada rekam jejaknya, yaitu mulai 7 Oktober, 10 Oktober, 14 Oktober, 1 November, 4 November, 15 November, dan lain sebagainya. Anda bisa membacanya sendirilah. Di sini
di cnnindonesia.com dengan judul Jejak Buniani edit video Ahok hingga jalani eksekusi bui. Bahkan di sini juga ada pengakuan, yaitu bahas kasus video Ahok Buniani beber campur tangan tim cyber Prabowo. Nah, ini apalagi ini ya. Buniani juga kembali mengungkap pengakuan tak terduga soal kasus lama Basuki Cahayapurnama. Saat itu Ahok sempat terseret kasus penistaan agama, menyinggung surat Al-Maidah ketika berkunjung ke Pulau Pramuka. Sontak video tersebut menimbulkan reaksi keras dari masyarakat. Kini Wakil Ketua Umum Partai Umat itu kembali mengungkit kasus tersebut dan membeberkan hal tak terduga di kanal YouTube Refli Harun. Awalnya Buniani mengungkapkan bahwa pada 2016 lalu video Ahok yang mengatakan jangan mau dibohongi. Namun Buniani menyampaikan bahwa kata pakai dalam video tidak terdengar apabila tidak menggunakan earphone. Saya mencoba membuat caption video itu dari kata pakai jadi dibohongi surat Al-Maidah. Itulah yang menurut pelapor saya sengaja, kata Buniani. Padahal menurut Buniani, dirinya sama sekali tidak memiliki maksud untuk melakukan hal tersebut. Nah, kira-kira Buniani pantas nggak ya? Yaitu besok akan memimpin Depok, apalagi juga saingannya menurut saya sangat berat sekali. Kalau jadi, yaitu Kaisang akan dipastikan juga akan nyalon di wali kota Depok. Apalagi saat ini juga masyarakat sudah cerdas ya dalam memilih pemimpin. Lihat rekam jejaknya, ya saya sangat setuju sekali dengan Anies Baswedan dalam memilih pemimpin. Lihat rekam jejaknya, seperti apa. Bahkan di sini juga ada berita, heran Kubu Amin Rais persoalkan iman Kaisang, pengamat malah jualan agama. Takut ya. Nah memang sih kalau menurut saya ada ketakutan dari Amin Rais. Apalagi juga Buniani yang saat ini juga di Partai Umat ternyata dipastikan akan nyalon di Depok menjadi wali kota. Menurut saya adalah bentuk kepanikan. Ternyata ada Kaisang di sini, yaitu lebih muda, mempunyai popularitas yang cukup tinggi dan juga mempunyai elektabilitas yang cukup keren. Bahkan juga parpol-parpol pasti juga banyak yang akan mengusung Kaisang ketika akan nyalon di Depok menjadi wali kota. Pasti juga akan banyak sekali. Apalagi juga background dari Kaisang juga ya sangat wow sekali ya, terlebih dari Presiden Joko Widodo, Gibran, dan bahkan juga Bobi Nasution. Jadi harap-harap cemas lah, yaitu dari Partai Umat yang dipimpin oleh Amin Rais tentunya.